Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai konsep perkalian dan pembagian. Kenapa ini penting? Karena di pertemuan pertama kita bahas di operational matematika yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Namun ternyata perkalian ini berasal dari mana sih sebenarnya gitu? Dan pembagian juga berasal dari mana gitu? Oke, di yang pertama kita akan menjawab pertanyaan mengapa perkalian berasal dari penjumlahan. Secara konsep, perkalian memang bentuk singkatan dari penjumlahan secara berulang, gitu. Misalnya seperti 4 kali 3, di mana 4-nya memang dijumlahkan sebanyak 3 kali, gitu. Kita tahu bahwa 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali menghasilkan 12. Begitupun dengan 4 dikali 3, ya 12 jawabannya. Jadi, di konsep pertama adalah kita tahu bahwa jika A dikali dengan B, maka itu sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah sampai titik-titik ditambah A sebanyak B kali gitu. Seperti kayak 3 dikali 7, maka sebenarnya 3-nya itu sebanyak 7 kali gitu. Sebanyak 7 kali, oke? Seperti itu ya. Kemudian kita mengatakan bahwa memang benar perkalian berasal dari penjumlahan karena memang dasarnya efisiensi dari penjumlahan adalah perkalian gitu. Lalu di pertanyaan kedua adalah kenapa pembagian merupakan inverse dari perkalian? Jawaban ini memang benar karena inverse dalam matematik itu mengandung arti kebalikan. Kita lihat bahwa jika A dikali B sama dengan C, maka sebenarnya C jika dibagi dengan B sama dengan A, atau C dibagi dengan A sama dengan B. Seperti kayak contoh ini, jika 4 dikali dengan 20 sama dengan 4 dikali dengan 5 sama dengan 20, maka sebenarnya 20 dibagi dengan 5 itu sama dengan 4, dan 20 dibagi dengan 4 sama dengan 5. Maka sebenarnya jika kita mengkalikan 5 dengan 4, maka itu akan sama dengan 20 gitu. Maka memang di sanalah letak inverse ataupun kebalikan dari si perkalian. Karena pembagian adalah suatu proses untuk membalikan perkalian, kita menyebutnya operasi inverse dari perkalian. Tujuannya adalah mencari salah satu bilangan yang hilang dari perkalian. Seperti kayak misalkan, jika 2x sama dengan 10, maka sebenarnya x ini berapa gitu, oke? Nah, kita bisa melihat bahwa 2 dikali x, oke, sama dengan 10. Maka sebenarnya kita bisa mencari nilai x dengan 10 dibagi 2 gitu. Nah, konsep ini sebenarnya bisa kita gunakan metode identitas gitu, atau metode penghapusan. Oke, kita akan ulangi lagi. Jika 2x sama dengan 10, kan kita akan mencari nilai x, maka kita akan bagi dengan 2, kita akan bagi dengan 2. Maka ini disebut dengan metode penghapusan gitu. Oke, dengan membagi nilai dari ini disebut dengan koefisien gitu. Ya, koefisien di mana variabel x, variabel x yang dicari gitu. Maka kita akan membagi dengan koefisien, dan koefisien itulah yang disebut dengan metode penghapusan. Kemudian di sini kan didapat bahwa 2 dibagi dengan 2 itu kan sama dengan 1. Maka 1, dalam matematik apalagi perkalian itu dianggap satu bilangan itu sendiri. Contoh misalkan 1 dikali dengan 1 juta itu tetap akan 1 juta. Begitupun dengan konsep 1 dikali x ya tetap akan 1x. Kemudian satunya kadang malah nggak ditulis gitu. Ya, kemudian 10 dibagi 2 ya sama dengan 5. Maka sebenarnya nilai x yang dicari di sini adalah 5. Nah, teman-teman juga bisa lihat bahwa konsep dari 2x 2x itu menandakan bahwa sebenarnya 2 dikali gitu, itu tuh x sama dengan 10 gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu pusing bahwa ini merupakan konsep dari perkalian dan pembagian. Lalu bagaimana sih kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Kesimpulannya adalah perkalian adalah bentuk singkat dari penjumlahan berulang. Yang kedua adalah pembagian digunakan untuk menemukan salah satu faktor dari hasil perkalian atau kebalikannya. Cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap pantengin channel ini untuk dapetin matematik dasar untuk bisnis kita supaya kita terus berkembang dan tujuannya sesuai dengan mindset grow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.